Selamat datang di Healing Community Hub, komunitas untuk belajar bersama, berproses bersama, dan bangkit bersama. Terima kasih karena hari ini kita kembali dipertemukan. Di tengah kesibukan kita, di tengah berbagai tanggung jawab, dan begitu banyak hal yang memenuhi pikiran kita. Beberapa menit ke depan, kita tidak sedang mengejar apapun. Kita hanya berhenti sejenak, menarik nafas dalam-dalam, menenangkan hati, dan mengingat bahwa hidup tidak selalu harus dijalani dengan tergesa-gesa. Mengapa kita sulit berhenti? Pernahkah kita merasa bersalah ketika sedang beristirahat? Tanpa kita sadari, dunia telah mengajarkan bahwa kesibukan adalah ukuran keberhasilan. Semakin sibuk, semakin sedikit beristirahat, semakin dianggap berhasil. Semakin banyak yang dikerjakan, semakin merasa berharga. Padahal hidup bukan perlombaan untuk melihat siapa yang paling lelah. Hidup adalah perjalanan yang membutuhkan keseimbangan. Sama seperti kendaraan yang membutuhkan bahan bakar, kita pun membutuhkan waktu untuk berhenti agar dapat melanjutkan perjalanan dengan lebih baik. Berhenti sejenak bukan berarti kehilangan semangat. Justru jeda memberi kesempatan bagi kita untuk melangkah dengan tenaga dan semangat yang baru. Mengapa kita merasa bersalah saat beristirahat? Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa orang yang rajin adalah orang yang terus bekerja tanpa mengenal lelah. Nilai itu memang baik, tetapi kadang kita membawanya terlalu jauh. Kita merasa tidak pantas beristirahat sebelum semua pekerjaan selesai. Padahal, apakah semua pekerjaan benar-benar akan pernah selesai? Mungkin tidak. Karena itu kita perlu belajar bahwa beristirahat bukan hadiah setelah semua tugas selesai. Beristirahat adalah bagian dari perjalanan itu sendiri. Ketika kita memberi ruang untuk berhenti sejenak, kita sedang belajar menghargai diri sendiri dan menerima bahwa kita adalah manusia yang memiliki batas. Ketika tubuh mulai memberi tanda, itu artinya tubuh sering berbicara lebih jujur daripada kata-kata. Kadang melalui rasa lelah, kadang melalui sulit tidur, kadang melalui hilangnya semangat atau mudah tersinggung. Semua itu bukan tanda bahwa kita lemah. Itu adalah cara tubuh mengingatkan bahwa kita membutuhkan rehat sejenak. Sering kita mengabaikan tanda-tanda kecil itu karena merasa masih mampu. Namun bila terus dipaksakan, tubuh akan meminta perhatian dengan caranya yang lebih keras. Mendengarkan tubuh bukan berarti menyerah. Mendengarkan tubuh berarti bersyukur atas kehidupan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Apa yang terjadi ketika kita terus memaksakan diri kita? Ketika kita terus hidup dalam tekanan, tanpa memberi ruang untuk beristirahat, pikiran menjadi semakin penuh. Hal-hal kecil terasa lebih berat daripada biasanya. Kesabaran menjadi semakin pendek, dan kita mulai kehilangan kemampuan menikmati hal-hal sederhana. Sebaliknya, ketika kita berhenti sejenak, menarik nafas, berjalan santai, menikmati keheningan, atau meluangkan waktu untuk berdoa, perlahan kita menemukan kembali
kejernihan pikiran kita. Seringkali persoalannya tidak berubah memang, tetapi cara kita melihat persoalan itulah yang berubah. Dan itu membuat langkah kita menjadi lebih ringan. Belajar memberi ruang bagi diri sendiri sangat penting. Memang belajar mengasihi sesama itu juga penting. Tetapi jangan kita lupakan bahwa memberi perhatian kepada diri sendiri harus jadi prioritas kita. Kita tidak sedang menjadi egois ketika kita mengambil waktu untuk beristirahat. Justru ketika hati kita tenang, kita akan lebih mampu mengasihi keluarga, lebih mampu membangun relasi dengan sahabat dan orang-orang di sekitar kita. Hari ini mungkin kita tidak membutuhkan perubahan yang besar, cukup satu langkah kecil, memberi ruang untuk bernafas, memberi ruang untuk tersenyum, memberi ruang untuk menikmati anugerah kehidupan. Rehat sejenak, rileks sejenak, bukan kemunduran. Bayangkan seorang pelari maraton. Ia tidak berlari sekencang mungkin dari awal hingga akhir. Ia tahu kapan harus mengatur nafas, kapan harus menjaga tenaga, dan kapan harus memperlambat langkah. Begitu pula kehidupan kita. Berhenti sejenak bukan berarti mundur. Berhenti sejenak adalah cara kita untuk mempersiapkan diri melangkah lebih jauh. Kadang, langkah terbaik bukanlah berlari lebih cepat, melainkan berhenti sejenak agar dapat berjalan lebih bijaksana. Terima kasih karena hari ini kita telah meluangkan waktu untuk rileks sejenak. Semoga apa yang kita renungkan bersama menjadi pengingat bahwa hidup bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang menikmati perjalanan itu sendiri yang Tuhan berikan kepada kita. Mari terus belajar bersama, berproses bersama, dan bangkit bersama. Tuhan memberkati kita semua.